Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada pembelajaran kaidah nahwu yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan materi kita. Dan alhamdulillah kita telah mempelajari keadaan i'rab pada isim yang ada 3. Ya, i'rab pada isim itu ada rafa, nasab, dan majrur. Dan kemarin juga telah kita pelajari keadaan i'rab pada fi'il mudhari', yaitu rafa, nasab, dan jazm. Ya, sehingga di sini kaidah nahwu pada isim dan pada fi'il ya telah kita pelajari. Ya, dan alhamdulillah telah kita ambil beberapa ya materi yang ada di kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah, ya, ringkasan kaidah bahasa Arab. Sehingga insyaallah pada kesempatan kali ini akan kita tingkatkan lanjutkan pembahasan kita yang biasanya setelah selesai membahas kitab Mukhtarat ini, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, alangkah bagusnya kita masuk pada kitab yang berikutnya, yaitu kitab Mulakhas, ya, kitab Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Ya, ini Mukhtarat, ya. Kalau ini tadi Mukhtarat, itu juga ringkasan-ringkasan kaidah bahasa Arab. Demikian pula Mulakhas di sini juga berisi ringkasan. Mulakhas itu kan talkhis yang artinya juga ringkasan. Namun dalam kitab Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah ini lebih lengkap dan lebih tebal kitabnya, dan pembahasannya juga lebih dalam, dan contoh-contohnya lebih banyak. Dan kitab ini ditulis dengan bahasa Arab, ya. Kalau Mukhtarat bahasa Indonesia, Mulakhas bahasa Arabnya. Dan insya Allah akan kita baca kitab ini untuk menambah kaidah nahwu kita dan juga untuk tatbik, untuk praktek membaca. Sehingga harapannya ketika membaca kitab Mulakhas ini kita dapat kaidahnya, kaidah nahwu, dan juga bisa praktek membaca. Ya, karena belajar bahasa Arab terutama membaca itu harus banyak prakteknya. Nah, jadi insya Allah akan kita mulai mempelajari kitab ini bi'idnillahi ta'ala, kitab yang ditulis oleh Fuad Nikmah. Nah, barakallahu fikum. Nah, para ikhwah yang semoga dirahmati Allah, langsung saja kita masuk pada muqaddimah atau pendahuluan dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakhasu Qawaidil Lughatil Arabiyyah, Muqaddimatu Tab'ah Tasi'ah Asyrah. Ya'taqidu al-katsiruna, kebanyakan manusia meyakini atau menganggap, anna qawaidal lughatil arabiyyah, bahwasannya kaidah-kaidah bahasa Arab, ala janibin kabirin minas su'ubati wa ta'kidi. Ya, jadi kebanyakan manusia menganggap bahwasannya kaidah-kaidah bahasa Arab itu berada pada sisi yang besar minas su'ubah, dari kesulitan. Maksudnya mereka meyakini bahwa bahasa Arab itu sangat susah, ya, ala janibin kabirin minas su'ubah wa ta'kid, ya, sangat rumit, bihaitsu yata'adzaru, yang mana tidak mungkin, ya, atau susah, ala aisyahsin, untuk, ya, seorang pun, ya, susah, an yulimma biha ilmaman kafian, ya, yang mana yata'adzar, tidak mungkin atau susah bagi seorang pun untuk mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab tersebut dengan pengetahuan yang kafian, pengetahuan yang cukup, yang menyeluruh. Malam yatakhassas fi dirasatiha, ya, tidak mungkin
mengetahui bahasa Arab itu secara cukup, secara menyeluruh, ya, selama tidak, ya, kalau tidak mengkhususkan untuk mempelajari bahasa Arab. Jadi menganggap bahwasanya tidak mungkin memahami kaidah bahasa Arab secara menyeluruh kalau jurusannya bukan bahasa Arab. Jadi intinya bahwasanya keterangan dari mu'alif di sini, banyak orang yang menganggap bahasa Arab itu susah, rumit, ruwet, yang mana banyak yang mengalami hal ini sehingga tidak mungkin untuk mengetahui secara menyeluruh, ya, kecuali orang yang memang jurusannya bahasa Arab. Wa yarji'u sababu hadzal i'tiqadi. Sebab keyakinan ini kembali ila kepada anna hadhil qawaida, ini yang benar qawaida, bahwasannya kaidah ini yatimmu dirasatuha bisuratin mujzi'ah, ya. Sebabnya bahwasannya kaidah-kaidah ini, ya, ia pelajari dengan metode, dengan bentuk yang mujzi'ah, ya. Dengan apa? Dengan potongan-potongan saja, ya, tidak menyeluruh. Duna rabti al-kafi, tanpa menghubungkan secara cukup, secara menyeluruh, baina taqsimatiha al-mukhtalifah, antara pembagian kaidah bahasa Arab yang bermacam-macam. Jadi sebab keyakinan ini kembali pada apa? Kaidah ini dipelajari dengan apa? Dengan metode yang, ya, dicomot-comot, atau metode yang diambil sebagian-sebagian saja tanpa menghubungkan, ya, secara menyeluruh pembagian-pembagian kaidah-kaidah yang bermacam-macam. Fatadillu musyaddadatan fil adhan. Maka hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan kaidah tersebut musyaddadah, tercerai-berai, fil adhan, dalam pikiran, dalam benak kita. Naam. Wa raghbatan fi i'anatil qurra'i, dan sebagai harapan di dalam membantu para pembaca ala isti'abi qawaidil lughatil arabiyyah, membantu para pembaca untuk isti'ab, untuk mengetahui secara menyeluruh, untuk mengumpulkan, ya, kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi mengumpulkan seluruhnya kaidah-kaidah bahasa Arab. Wartati wa tartibiha fi adhanihim, dan pentingnya untuk mengurutkan kaidah-kaidah bahasa Arab tersebut dalam benak-benak mereka. Faqad uidda hadzal kitabu, maka sungguh telah disiapkan kitab ini, liyajma'a, untuk mengumpulkan, baina kafatil qawaidi, mengumpulkan antara, ya, kafatil qawaid, seluruh kaidah-kaidah, bisuratin mubsattah sahlah, dengan dalam bentuk yang mengumpulkan kaidah-kaidah dalam bentuk yang ringkas, ya, dalam bentuk yang mudah, wa murattabatin, dan juga urut, tertib, ma'ataudihi kulli halatin, ya, bersama adanya penjelasan pada setiap keadaannya, pada setiap pembahasannya, ya, adanya penjelasan pada setiap keadaan, bil amsilah, dengan contoh-contoh, sehingga kaidah-kaidah bahasa Arab itu akan semakin jelas, ya, semakin wadih, itu dengan banyak contoh-contohnya. Wal jadawil, dan juga diagram-diagram atau tabel-tabel. Jadi suatu kaidah akan lebih jelas dengan adanya contoh-contoh dan tabel-tabel yang menjelaskan kaidah tersebut. Ya. Wa yasurruni an ataqaddama bi tab'ati tasi'ata asyrata minhu, ya, dan aku gembira untuk memberikan muqaddimah cetakan yang ke-19 ba'da nafadi tab'ati sabiqah, ya, setelah habisnya cetakan-cetakan yang telah lalu. Jadi Masya Allah kitab ini sampai cetakan ke-19, ya.
Waqad udbi'a fi tab'ata si'ata asyrata uslubu wa tartibu, ya. Dan diikut sertakan pada cetakan yang ke-19 ini uslub, metode ataupun tartib, ya, urutan alladhani ittaba'a, yang mana kedua hal ini uslub dan tartib, ya, diikut sertakan fi tab'atis sabiqah, ya, atau mengikuti pada cetakan-cetakan yang telah lalu, ma'amazidin, dengan adanya tambahan minal amsilah, dari contoh-contoh, wasyarah, dan penjelasan, wal idah, dan, ya, penjelasan dari kitab ini. Jadi adanya tambahan berupa contoh-contoh dan syarah dan penjelasannya. Nah, ini adalah muqaddimah dari beliau, yang mana beliau menjelaskan, mungkin banyak orang yang menganggap bahasa Arab ini susah atau rumit, ya. Itu karena apa? Karena mereka atau kebanyakan tidak mempelajari kaidah bahasa Arab itu secara menyeluruh. Jadi mempelajarinya hanya sebagian-sebagian sehingga tidak tergambar secara menyeluruh dalam pikiran. Beda apabila mempelajari kaidah bahasa Arab itu secara menyeluruh dalam pikiran kita, insya Allah akan kita dapati gambaran yang mudah, ya, gambaran yang menyeluruh sehingga memudahkan kita untuk mempraktekkan kaidah-kaidah bahasa Arab ini. Dan inti juga dari mulakhas ataupun muqaddimah ini, bahwasanya kitab ini keistimewaannya adalah kitab yang beliau anggap masih ringkas, mudah, ya, dan diurutkan kaidah-kaidah tersebut dengan adanya banyak contoh dan tabel-tabel yang memudahkan untuk pemahaman. Nah, kemudian hada wa yashmalu qawaidul lughatil arabiyyah naw'aini minal qawaid. Dan kaidah-kaidah bahasa Arab itu mencakup, ya, dua jenis dari kaidah-kaidah, ya, qawaidan nahwi wa qawaidas sarfi. Jadi kaidah bahasa Arab itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kaidah nahwu dan yang kedua kaidah sarf. Wa takhtassu qawaidun nahwi, dan kaidah nahwu itu khusus bitahdidi wadifati kulli kalimatin, khusus untuk menentukan, ya, kedudukan setiap kata dakhilal jumlati, yang masuk dalam jumlah. Jadi fungsi dari kaidah nahwu itu untuk menentukan, ya, kedudukan suatu kata yang masuk dalam jumlah, masuk dalam kalimat. Ditentukan, ya, apakah dia fa'il atau maf'ul bihnya, ya, atau kedudukan yang lainnya. Wa dhabti awakhiril kalimati. Ini yang kedua. Kaidah nahwu itu fungsinya adalah untuk menentukan, ya, awakhiril kalimat, untuk menentukan harokat akhir suatu kata. Ya, apakah dhammah ataukah kasrah atau fathah. Dhabti awakhiril kalimat, menentukan harokat akhir suatu kata. Wa kaifiyati i'rabiha, dan i'rabnya apa? Ai, artinya anna qawaidan nahwi, bahwasanya kaidah-kaidah nahwu, tanduru ilal kalimatil arabiyyah, melihat kata dalam bahasa Arab, min haitsu annaha mu'rab, ya, melihat kata dalam bahasa Arab yang mana kata tersebut adalah mu'rabah, ya. Mu'rab, apa arti kata yang mu'rab? Ayyataghayyaru syaklu akhiriha. Arti dari mu'rab, suatu kata yang mu'rab adalah berubah harokat akhirnya bitaghayyuri mauqi'iha fil jumlah, dengan berubahnya kedudukannya dalam jumlah, dalam kalimat. Ya, kalau fa'il berarti rofa, kalau maf'ul bih berarti apa? Nasab, gitu ya. Kedudukannya
berubah harokatnya karena kedudukannya berubah, tergantung fa'il atau maf'ul bih dan lain sebagainya. Au mabniyatan, atau melihat, ya kaidah nahwu melihat suatu kata, suatu isim itu juga bisa mabni. Isim yang mabni maka ay la yataghayyaru syaklu akhiriha, tidak berubah harokat akhirnya, bitaghayyuri mauqi'iha fil jumlah. Dengan apa? Dengan berubahnya kedudukannya dalam kalam, dalam kalimat, ya. Itu isim mabni. Seperti isim isyarah, ya, hada, hadihi, atau isim mausul alladhi, allati, itu enggak berubah harokat akhirnya karena dia mabni. Meskipun dia sebagai fa'il atau maf'ul bih, harokatnya tidak berubah. Ini mabni. Dan ya kebanyakan dari isim itu kan mu'rab, ya. Kebanyakan dari isim itu mu'rab. Dan kalau isim yang mabni itu bisa kita hitung, bisa kita hafalkan. Amma qawaidus sharfi, adapun kaidah sharaf, fatakhtasu, maka khusus pembahasannya bi bunyatil kalimatil arabiyyah. Khusus membahas bangunan kata dalam bahasa Arab. Bangunannya, binanya, ya. Ya, susunan kata tersebut kan terdiri dari beberapa huruf. Wa ma yatra'u 'alaiha, dan apa yang muncul pada kata tersebut min taghyirin, dari perubahan. Ini dalam ilmu tasrif, ya, ilmu sharaf. Ya, adanya perubahan biziyadah, dengan penambahan huruf, au binaksi, atau pengurangan huruf. Ini kalau kita tasrif dari fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, taf'ul, maf'alun, mif'alun, ya. Ini kaidah sharaf, ya, membahas bangunan kata. Wa qad tamma taqsimul kitabi ila juz'aini, dan telah sempurna pembagian kitab ini, ya, kepada dua bagian. Jadi kitab ini ada dua juz, dua bagian. Juz'un awal, juz yang pertama, bagian yang pertama. Wa yashmalu qawaidan nahwi, ini mencakup kaidah nahwu. Wa juz'un tsanin, dan juz atau bagian yang kedua, wa yatadhammanu qawaidas sarfi, itu mengandung atau mencakup kaidah-kaidah sharaf. Kita akan coba mengetahui, ya, kandungan dari juz yang pertama dari kitab ini. Al-juz'ul awal yashmalul juz'ul awwalu qawaidan nahwi. Jadi juz yang pertama, bagian dari pertama kitab ini, mencakup kaidah-kaidah nahwu. Wa yatadhammanu muqaddimatan wa sittata abwabin, dan mengandung muqaddimah, dan ada 6 bab yang akan dipelajari. Wa tatanawwalul muqaddimatu ta'rifa aqsamil kalimatil arabiyyah, dan muqaddimah ini mencakup definisi, ya, ta'rifa, definisi, penjelasan, ya, aqsamil kalimatil arabiyyah as-salasah, macam-macam kata dalam bahasa Arab yang jumlahnya 3. Apa saja? Wahyal ismu wal fi'lu wal harf, yaitu isim, fi'il, dan huruf, ya. Wa kadzal jumlah al-arabiyyah wa shibhul jumlah. Demikian pula, ya, muqaddimah ini juga mencakup apa? Penjelasan tentang jumlah dalam bahasa Arab dan juga shibhul jumlah. Ini muqaddimah, ya, menjelaskan kata itu ada 3, ya, ada isim, fi'il, dan huruf, dan juga menjelaskan tentang jumlah. Jumlah itu ya kalimat. Ada jumlah dan shibhul jumlah. Amma abwabus sittatu fatatanawwalul mawdu'atil atiyatah. Adapun, ya, bab-bab yang jumlahnya 6 itu mencakup pembahasan-pembahasan berikut ini. Al-babul awal, bab yang pertama, al-ismu min haisul i'rab wal bina. Isim, ya, ditinjau dari apa? Dari i'rab dan binanya. Ya. Ini bab yang pertama. Al-babu tsani, al-fi'lu min haisul bina wal i'rab, yaitu fi'il ditinjau dari bina dan i'rabnya. Kalau di sini didahulukan i'rab baru bina, ini bina dan i'rab. Ya, wallahu alam, mungkin kebanyakan isim itu kan mu'rab,
ya, bukan mabni. Dan kebanyakan fi'il itu adalah mabni, bukan mu'rab. Ya, karena fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni. Yang mu'rab itu hanya fi'il mudhari'. Al-babus tsalis, bab yang ketiga, al-harfu, pembahasan huruf. Jadi Masya Allah, ya kitab ini, ya, kaidah nahwu dalam bagian pertama ini, bab yang pertama membahas isim, bahas fi'il, terus huruf. Ma'amulakhadhatin amatin, bersama apa? Ya, catatan-catatan umum an ba'dil hurufil lati tusta'malu li aksara min gharadin wa fi aksar min maudu'in. Catatan-catatan umum dari sebagian huruf-huruf yang digunakan untuk lebih, ya, lebih dari satu tujuan, lebih dari satu makna. Ya, lebih wa fi aksar min maudu' au min, ya, maudi, jadi lebih dari satu tempat, itu ya. Naam. Kemudian ini bab yang ketiga, ya. Bab yang keempat. Sedangkan babul rabi', bab yang keempat, al-jumlatul arabiyah wa makanuha minal i'rab. Ya, setelah tadi membahas isim, fi'il, dan huruf, bab yang keempat itu membahas jumlah dalam bahasa Arab, ya, jumlah Arabiyah, dan kedudukannya dari i'rab. Apa kedudukannya? Ya, kedudukan jumlah tersebut dalam i'rab. Al-babul khamis, al-asalibul nahwiyah al-arabiyah, ya. Uslub-uslub, ya, uslub-uslub nahwu dalam bahasa Arab. Ya, apa saja uslub nahwu Arabiyah itu nanti akan dipelajari. Ya. Al-babus sadisu, bab yang keenam, tatbiqatun amatun liqaidin nahwi. Ya, tatbiq, ya, praktek umum untuk kaidah-kaidah nahwu. Jadi ada prakteknya kitab ini, ada contoh-contoh mengi'rabnya. Wa tashmalu namadija mukhtalifatan i'rab, dan mencakup contoh-contoh yang bermacam-macam dari, ya, untuk i'rab. Nah, ini juz yang pertama, ya, atau bagian yang pertama dari kitab ini. Juz yang pertama itu adalah bagian kaidah nahwu, ada muqaddimah dan ada 6 bab yang insyaallah akan dipelajari. Kemudian kita masuk pada juz yang kedua. Juz yang kedua itu yashmalul juz'u tsani qaidah sarfi. Jadi juz pertama itu mengandung apa? Kaidah-kaidah sharaf. Wa yatadammanu khamsata abwabin, dan mengandung 5 bab. Kalau tadi kan juz pertama 6 bab. Wa tatanawwalul mawdu'atil atiyah, dan mencakup, ya, mengandung pembahasan berikut ini. Al-babul awwalu mizanus sarfi, ya, bab pertama timbangan, ya, timbangan sharaf, ya. Al-babus tsani qawaidus sarfi al-muta'alliqatu bil ism. Kaidah-kaidah sharaf yang berhubungan dengan isim. Wa dzalika ala nahwil ati. Yang hal tersebut seperti contoh berikut ini. Yang ini, bab yang kedua ini alhamdulillah telah dipelajari dalam kitab yang mukhtarat, ada pembahasannya, ya. Al-ismu bin nadhari ila bunyatihi, isim ditinjau dari bangunannya. Wa yanqasimu, dan terbagi, ila menjadi sahihil akhir, ada isim yang sahih akhir, ya, sahih, ya. Ada yang wa ghairi sahihil akhir, dan selain sahih akhir, ya. Kalau dalam, ya, kitab mukhtarat itu kan ada pembahasan apa? Isim, ya, isim maksur, isim manqus, isim apa? Mamdud, dan isim sahih, gitu ya. Kemudian al-ismu bin nadhari ila ta'inihi, isim ditinjau dari kejelasannya. Wa yanqasimu ila nakiratin wa ma'rifah, dan terbagi menjadi nakirah dan ma'rifat. Al-ismu bin nadhari ila nau'ihi, isim ditinjau dari jenisnya. Wa yanqasimu ila mudzakkarin wa mu'annasin, dan terbagi menjadi mudzakkar dan mu'annas. Al-ismu bin nadhari ila adadihi, isim ditinjau dari bilangannya. Wa yanqasimu ila mufradin wa musannan wa jam'in, dan terbagi menjadi mufrad, musanna, dan jama'. Al-ismu bin nadhari ila tarkibihi, isim ditinjau dari susunannya. Wa yanqasimu ila jamidin wa mushtaqin,
dan terbagi menjadi jamid dan mushtaq. Nah, ini pembahasannya agak membutuhkan keseriusan ya atau kesungguhan agar ini kalau pembahasannya agak dalam. Al-ismu bin nadhari ila tasghirihi, isim itu dari tasghirnya. Al-ismu bin nadhari ila nisbati ilaihi, nisbah ya. Dan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada sekitar 7 ini. 7 pembahasan yang insya Allah ada dalam kitab Mukhtarat ya, ringkasan-ringkasan kaidah bahasa Arab. Nah, kemudian bab yang ketiga ya, bab yang ketiga dari juz'ani dari kitab ini adalah qawaidus sarfi muta'alliqah bil fi'il, kaidah-kaidah sharaf yang berhubungan dengan fi'il. Kalau bab yang kedua tadi ya adalah apa? Kaidah-kaidah sharaf yang berhubungan dengan isim. Kalau sekarang kaidah sharaf yang berhubungan dengan fi'il. Wadhalika ala nahwil ati ya, yang hal tersebut ya seperti berikut ini. Al fi'lu bin nadhari in la bunyatihi, fi'il ditinjau dari bangunannya. Wa yanqasimu ila sahihin wa mu'talin, itu terbagi menjadi fi'il sahih ya, fi'il yang tidak berpenyakit, dan fi'il mu'tal yang ada huruf ilatnya ya. Kemudian al-fi'lu binadhari ila tarkibihi, fi'il ditinjau dari susunannya. Wa yanqasimu ila mujarradin wa mazid, ada fi'il mujarrad ya dan fi'il mazid ya. Ini kalau dalam tasrif sudah dipelajari apa fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Kalau mujarrad berarti ya asli, tidak ada tambahan huruf, sedangkan mazid ada tambahan huruf. Ada sulasi mujarrad, ada rubai mujarrad ya, ada sulasi mazid. Ya. Ini dibahas dalam tasrif ya. Al-fi'lu bin nadhari ila zamani wuqu'ihi, fi'il ditinjau dari waktu kejadiannya. Wa yanqasum ila madin wa mudhari'in wa amrin, terbagi menjadi fi'il madhi, mudhari' dan amr. Al-fi'lu bin nadhari ila ma'mulihi, fi'il ditinjau dari ma'mulnya. Ma'mul dia itu mengamalkan enggak ya, punya maf'ul bih enggak. Wa yanqasimu ila lazimin wa muta'addin, itu terbagi menjadi lazim dan muta'addi. Al-fi'lu binadhari ila dzikri fa'ilihi min adamihi, fi'il ditinjau dari disebutkan fa'ilnya atau tidak. Wa yanqasimu ila mabniin lil ma'lum, dan terbagi menjadi fi'il mabni ma'lum, ini ada fa'ilnya, dan mabni lil majhul, fi'il mabni majhul tidak disebutkan fa'ilnya. Al-fi'lu binadhari ila tasrifihi, fi'il ditinjau dari tasrifnya. Wa yanqasimu ila jamidin wa mutasarrifin, dan terbagi menjadi fi'il jamid dan fi'il mutasarrif. Kalau jamid dia madhi terus, nggak bisa mudhari', nggak ada amarnya. Beda dengan mutasarrif, itu bisa ada mudhari'nya dan ada amarnya. Mutasarrif pun nggak ada mutasarrif tam ya, dan mutasarrif yang ghairu tam ya, atau naqis ya. Ini fi'il ya. Kaidah sharaf yang berkaitan dengan fi'il ada sekitar ya 6 pembahasan. Fi'il itu dari bunyah, tarkib, zaman wuku', ma'mul, dzikri fa'ilihi, dan tasrifnya ada 6. Kalau tadi kaidah sharaf yang berhubungan dengan isim ada berapa? Ada 7. Naam. Kemudian bab yang keempat itu qawaiduz hamzah. Jadi kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hamzah, ada i'lal dan ibdal ya, dan wa kaifiyatul kasfi anil kalimatil arabiyyah fil ma'ajim, dan bagaimana mencari kata bahasa Arab dalam kamus. Ini bab yang keempat. Al-babul khamis, bab yang kelima, tatbiqatun amatun li qawaidis sarfi ya, tatbiq praktek umum untuk ya penerapan kaidah-kaidah saraf. Wa tashmalu amsilatan mukhtalifatan ya, dan mencakup contoh-contoh yang bermacam-macam. Li tasniyatin wa jam'in, bahkan mencakup untuk contoh yang musanna dan jamak ya. Ba'dal jumal wal ibarat, sebagian jumlah dan ungkapan-ungkapan. Wa majmu'atan wafiyatan min jumu'it taksir, dan ya kumpulan ya majmu'ah, kumpulan yang cukup dari
jamak taksir ya, wa bayanan kamilan li mu'dhamil af'al as-sulasiyah, dan penjelasan yang sempurna untuk sebagian besar ya dari fiil-fiil sulasi, wa dhabti mudhari'iha, dan juga apa mudhari'nya, fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu, wa masadiraha atau wa masadiriha, dan juga apa masdar-masdarnya. Ini bab yang kelima. Waqad ulhiqa bi kulli juz'in minal kitabi majmu'atun minal jadawil, dan diikut sertakan pula pada setiap juz, pada setiap bagian dari kitab ini, majmu'atun, yaitu apa? Kumpulan dari tabel-tabel. Ya, tadammanat, yang mencakup, mengandung suratan mubsatatan wa wadihatan, yang mencakup gambaran ringkas namun jelas. Ya, gambaran ringkas namun jelas, li qawaidin nahwi was sarfi, untuk kaidah nahwu dan sharaf. Bihaisu, yang mana, yakfi liqari'iha, yang mana cukup untuk membacanya, an yata'ammalaha lahadatin, untuk merenunginya, memahaminya beberapa saat saja, hatta yusbiha muliman ilmaman kamilan bikulli mahawatsu, sehingga ya dia mengetahui, menjadi tahu dengan pengetahuan yang sempurna dengan setiap apa yang telah dikandung oleh tabel-tabel tersebut. Ya. Wa yu'tabaru hadzal kitabu, dan ya dianggap kitab ini bijuz'aihi, dengan dua bagiannya, juz awal wa juz'ani, al-madkuraini, yang telah disebutkan ya, mulakhasan wafian, ya, mulakhas ringkasan namun wafian, mulakhas yang cukup ya, yang menyeluruh gitu ya. Wa marja'an haman, dan sebagai maraji, sebagai rujukan yang penting, li tolabati kuliyatil lughatil arabiyyah wal adab wal i'lam, untuk apa? Untuk jurusan ya bahasa Arab, adab dan i'lam di sini. Wal madaris bi jami'i marahiliha, dan dibutuhkan sekolah-sekolah dengan seluruh apa tingkatan-tingkatannya, entah itu SMP, SMA, bahkan ya tentu saja apa kuliah ya. Kenapa? Karena sangat dibutuhkan untuk penuntut ilmu ya, terutama jurusan bahasa Arab. Yu'tihim suratan wadihatan, karena kitab ini memberikan mereka gambaran yang jelas, wasyamilatan, gambaran yang menyeluruh, murattabatan, dengan gambaran yang urut ya, likafati qawaidin nahwi was sarfi, untuk seluruh kaidah-kaidah sarf dan nahwu. Wa yumakkinuhum min tajmi'i ma tashattata fi adhanihim, dan memungkinkan mereka untuk mengumpulkan apa yang tercerai-berai dalam pikiran-pikiran mereka. Naam. Kama yu'addu aidan marja'an mufidan, sebagaimana pula kitab ini ya juga dianggap rujukan yang bermanfaat, likulli man yarghab fi ruju' ila qaidatin min qawaidil lughatil arabiyyah. Ya, rujukan yang bermanfaat bagi setiap yang ingin merujuk ya, ingin jadikan sebagai rujukan ya pada kaidah dari kaidah-kaidah bahasa Arab, wa bisifatin khasatin li mudarrisil lughatil arabiyyah, terlebih khusus untuk para guru bahasa Arab, walil amilina bil masalihi wal hayat wasyarikat al mukhtalifah, demikian pula yang bekerja ya dalam maslahat-maslahat ataupun hayat ataupun ya syarikat mukhtalifah, dalam syarikah yang bermacam-macam ya, yusaiduhum ala tadakkuri qawaidil lughatil arabiyyah, karena membantu mereka untuk mengingat kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa yu'inuhum fi tajannubil akhta'in nahwiyati wal lughawiyyah, dan membantu mereka untuk menjauhi kesalahan-kesalahan nahwu ya, dalam ilmu nahwu ya, yang harusnya dibaca rafa kok dibaca nasab, kok dibaca jar ya, dan kesalahan dalam bahasa Arab. Fima yuharriruna min mukatabatin ya, makatibah al-mukhtalifah
Ya, wallahu waliyut taufiq wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini muqaddimah dari beliau Fuad Nikmah, ya. Nah, ini adalah apa? Muqaddimah dari kitab ini untuk agar kita mengetahui apa isi dari kitab ini. Jadi sebelum masuk pada pembahasan kitab itu, jadi kita baca dulu apa muqaddimahnya. Sehingga dalam membaca kitab, jangan masuk dulu ke inti kitab sebelum membaca muqaddimah. Setelah muqaddimah kita baca daftar isinya apa saja. Nah, seperti itu. Baru nanti kita masuk ke inti kitab agar tahu apa isi secara menyeluruh dari kitab ini. Naam, barakallahu fikum. Taib, dan ini kita lihat ya. Kita lihat halamannya ataupun daftar isinya ya. Juz yang pertama Qawaidin Nahwu ya, Fahros, muqaddimah. Ini adalah muqaddimahnya, penjelasan isim, fi'il dan huruf. Kemudian bab yang pertama al-ismu min haitsul i'rab wal bina. Ya. Ini bisa dilihat sendiri nanti di pada kitabnya. Ya, alhamdulillah sudah ada PDF-nya. Ini juga daftar isinya. Ya. Ini masih daftar isi. Ya, lumayan tebal ya, kitab ini lumayan tebal. Ini pembahasan nasab ya, pembahasan isim-isim yang dinasab. Ini pembahasan isim-isim yang dijer. Ya. Terus ini pembahasan apa? Pembahasan yang mabni ya. Isim yang mabni. Ini bab yang kedua, pembahasan fi'il. Ini bab yang ketiga, pembahasan huruf. Ini bab yang keempat, pembahasan jumlah Arabiyah wa makanatuha minal i'rab. Bab yang kelima, uslub nahwiyah. Bab yang keenam, ini tatbiqat li qawaidin nahwi. Contoh-contohnya ya di sini banyak. Jadi ada contoh kalimat terus di i'rab nanti. Kedudukannya apa gitu. Ya. Ini juz yang pertama. InsyaAllah yang akan mulai kita pelajari. Tapi itu muqaddimah ya, atau mengenal kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.